Kalau saya tidak salah ya Mas ya, pasal 3 perlindungan anak itu kan setiap anak berhak mengetahui siapa ayah dan ibu biologisnya. Kenapa sudah diperintahkan tes DNA tapi tidak mau? Itu di perdata. Tapi kalau di perkara pidana itu beda. Kalau kewenangan penyidik sudah mengatakan untuk melakukan tes DNA, itu harus menjalankan. Karena disitulah dimungkinkan adanya upaya paksa untuk melakukan tes DNA. Itu perbedaan antara perdata sama pidana. Umur dia sebenarnya belum cukup materi ini ya di umur Keke, cuman tahu iya, dia sudah tahu. Tapi belum yang terlalu lengkap gitu kan. PR saya lah buat nanti ke depannya supaya materi ini saya bisa minta maaf mungkin. Sebetulnya kalau perdata kita masih berjalan gitu kan, masih berjalan udah di tahap replik duplik ya Mas ya, jawaban-jawaban dari pihak tergugat maupun terlapor dan pelapor gitu kan. Tapi dikarenakan dari jawaban pihak mereka pada saat terakhir sidang keempat ya kalau nggak salah, itu jawabannya apa ya, seperti summary-nya mereka menolak DNA gitu, summary-nya. Ya akhirnya kuasa hukum saya berpikir untuk kita menjalani DNA pidana ya Mas ya. Itu sih Mbak. Karena tuntutan kita tetap ke tes DNA ujungnya. Jadi sebenarnya mau perdata ataupun pidana itu tujuan kita intinya sama ya. Kita ingin membuktikan bahwa Keke ini memang anak biologis dari RA gitu. Intinya ke situ gitu. Perdata tetap jalan, pidana juga kita jalani. Kenapa? Karena memang dimungkinkan. Kalau untuk masalah penjemputan paksa atau yang lain, ya memang di pidana memang dimungkinkan seperti itu. Jadi kalau untuk di perdata memang itu tujuannya tes DNA itu memang sukarela ya, tidak bisa dipaksa. Karena di perdata tidak bisa ada paksaan. Tapi kalau untuk di perkara pidana itu memang dimungkinkan adanya pemaksaan untuk dipanggil, untuk melakukan tes DNA. Tapi itu kembali lagi semua ke penyidiknya, itu kan kewenangan dari mereka. Gitu. Tapi tujuannya sama, kita ingin membuktikan bahwa Keke adalah anak dari RA. Kan ini kan baru dilakukan sekali-kali ini gitu ya, jadi menyangka sih tidak, cuman kita sama-sama ikutin proses saja lah, proses perdata maupun pidana yang sedang berlangsung ini gitu kan. Sama-sama ya kita buktikan apakah benar saya yang salah atau yang salah. Karena kalau sudah masuk ranah pidana, kalau saya yang salah itu akan berbalik ke saya otomatis gitu kan. Saya harapkan dari adalah untuk kepentingan anak sebetulnya. Pengakuan terhadap mengingat masa lalu dia bukan bersama saya ya, tapi pada saat dia mengenal Keke dari lahir, dia datang ke rumah sakit pada saat saya melahirkan, itu kan suatu pengakuan buat saya. Keke mengingat mengingat itu gitu loh. Keke mengakui bahwa benar Keke ini anaknya. Kenapa saya yakin? Karena saya ibunya. Saya tahu Keke ini ayahnya siapa. Gimana gini Mbak? Kalau saya tidak salah ya Mas ya, pasal 3 perlindungan anak itu kan setiap anak berhak mengetahui siapa ayah dan ibu biologisnya. Kelak Keke itu akan menjadi anak dewasa. Kelak Keke akan punya pasangan hidup. Akan suatu kebanggaan buat dia bahwa dia punya ayah ibu yang biologis yang dia tahu gitu kan. Kalau kita kan perjalanannya sudah sampai di sini, tapi pikirin anak ini yang masih sangat panjang perjalanannya. Itu aja sih kalau buat saya ya, pengakuan terhadap anaknya. Gitu. Mungkin lebih tepatnya pembuktian ya, karena kalau pengakuan anak itu memang tidak ada. Itu pembuktian anak biologis itu yang ada. Jadi setiap anak itu harus mengetahui siapa orang tuanya. Itu jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak itu wajib. Anak itu wajib mengetahui siapa orang tuanya. Terlepas dari orang tuanya menikah atau tidak, itu anak wajib mengetahui siapa orang tuanya. Jadi jangan dikaitkan antara pernikahan dengan anaknya. Itu beda. Anak berdiri sendiri, pernikahan berdiri sendiri. Jadi tidak bisa kita kaitkan bagaimana mau membuktikan ini anaknya kalau tidak ada pernikahan. Oh itu beda. Itu kita harus pisahkan. Anak itu berdiri sendiri. Jadi anak itu wajib mengetahui siapa orang tuanya, terlepas orang tuanya menikah atau tidak.
Itu sudah jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak. Tuh. Kalau untuk pembuktian mah di perkara seperti ini gampang, tinggal tes DNA. Ya. Karena itu solusinya. Tes DNA itu akurat 99,9%. Itu Mungkin ibaratnya gini kali ya. Kalau misalnya seseorang dituduh maling gitu kan, Ya. ada cara satu untuk membuktikan dia itu bukan maling, Betul. ya kan? Kalau dia tidak mau melakukan cara itu kan sebenarnya Betul. dia menyesal sekali gitu. Kita ada satu cara membuktikan bahwa dia salah atau benar gitu kan. Sebenarnya itu aja sih. Tapi kalau tetap ada penolakan, Ya, itu kembali lagi. Kalau untuk perkara perdata itu memang tidak ada paksaan untuk tes DNA. Ya. Itu dengan sukarela. Tapi di situ juga kita bisa menjawab kalau seandainya nanti tes DNA itu diperintahkan oleh pengadilan dan tergugatnya tidak mau menjalankan, kan tanda tanya. Kenapa dia tidak mau menjalankan? Ibaratnya dia sedang dituduh, kok dia tidak mau membuktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Nah, itu nanti bisa kita nilai sendiri. Dan majelis hakim juga punya prasangka sendiri. Kenapa sudah diperintahkan tes DNA, tapi tidak mau? Itu di perdata. Tapi kalau di perkara pidana itu beda. Kalau kewenangan penyidik sudah mengatakan untuk melakukan tes DNA, itu harus menjalankan. Karena disitulah dimungkinkan adanya upaya paksa untuk melakukan tes DNA. Itu perbedaan antara perdata sama pidana. Makanya kita lakukan semua, kita jalani semua untuk membuktikan bahwa ini memang anaknya tergugat. untuk mendapatkan itu apakah nanti prosesnya panjang atau ini tinggal menunggu penyidik memerintahkan revisi? Ya kalau untuk proses ya pasti ada tahapannya ya, itu lebih ke kewenangan penyidik itu. Tapi yang pasti ada tahapannya. Nggak bisa juga kita dari lapor terus jarak 1 minggu 2 minggu udah tes DNA, enggak. Kan masih ada saksi-saksi yang mesti diperiksa. Udah gitu bukti-bukti yang kita punya juga kan diperiksa dulu. Udah gitu juga nanti kan pihak terlapornya juga dipanggil dulu. Nah setelah itu mungkin di situ baru penyidik menyatakan untuk melakukan tes DNA. Gitu. Salah Mbak, 17,5. 17,5. Karena itu kan ranahnya PMH, perbuatan melawan hukum. Sudah pasti kan ada yang dirugikan. Dalam PMH itu sudah jelas ada material dan imaterial. Kita harus memasukkan itu. Nah, imaterial kita memang kita memasukkan angka 10 miliar. Tapi itu jelas kecil kemungkinannya dikabulkan. Material pun sama. Kita memasukkan 7,5 miliar, itu hitungannya dari 0 sampai 21 tahun. Nah, itu kembali lagi juga. Kalau kita bicara, apakah 7,5 miliar cukup sampai umur 21 tahun? Ya itu tergantung. Bisa dibilang cukup, bisa dibilang enggak. Toh lagi pula, mana ada anak yang mau dihargai dengan angka? Tidak ada. Tapi dari hati Mbak Weni sendiri, apakah menuntut materi dari KRA? Sebetulnya waktu saya diundang beberapa media lah, saya bilang kok, seandainya Reski bilang bahwa, Wen saya hanya sanggup 5.000 per bulan, nggak ada masalah. Ayo kita duduk gitu loh. Kan kepentingan yang paling besar buat saya yang utama adalah keke gitu ya. Kepentingan anak adalah segalanya. Kan kita tidak bisa memaksakan. Kalau ada hitungan angka, itu kan hanya kepentingan untuk ke pengadilan perdata ya Mas ya. Dalam kita mengajukan gugatan perdata harus ada memang nilai itu gitu. Tapi hitungannya juga bukan hitungan yang Iya, kita bukan tidak masuk ada, pemerasan iya, ya enggak. Kita ada hitungan yang benar-benar ada hitungannya. Gitu. Jadi bukan sembarang kita masukin angka, terus semuanya kita enggak bisa seperti itu juga. Semua sesuai prosedur lah. Gitu. Saya pribadi tidak, karena memang sudah terpisah lama gitu kan. Cuman sebelum kasus ini bergulir dan sebelum saya ketemu Mas Ferry, paman saya pernah hubungin ayahnya, ya pernah dihubungi. Tapi begitu bilang bahwa saya pamannya Weni, langsung diblok gitu. Artinya kan bisa dibilang bahwa tidak ada itikat baik untuk bicara dari sebelah sana kan. Baru saya ketemu pihak Mas Ferry. Dan dari pihak Mas Ferry pun awalnya tidak langsung bikin gugatan, enggak. Kita prosedur dulu dong ya. Kekeluargaan ya Mas ya. Tapi tidak ditanggapi juga. Gitu. Jadi sebenarnya jauh sebelum media tahu itu, saya sudah ngasih waktu 4 bulan. 4 bulan untuk mereka memikirkan masalah ini untuk kita mediasikan. Tapi karena tidak ada jawaban ya kita lanjut ke langkah berikutnya, kita gugat. Tapi semua upaya itu sudah kita lakukan. Upaya kekeluargaan secara baik-baik itu semua sudah kita lakukan semua.
Cuman karena nggak ada tanggapan ya kita harus terus. Belum ada. Dari mungkin kuasa hukumnya. Kalau untuk kuasa hukumnya RA ini kan ganti ya. Kalau untuk kuasa hukum yang pertama itu masih agak lebih komunikasinya lebih baik lah, lebih enak gitu. Jadi dia sering berkomunikasi, sering bertanya. Tapi kalau untuk yang kuasa hukum yang kedua memang tidak pernah berhubungan. Sama sekali tidak pernah berhubungan. Udah lama banget. 2013 atau 14 lah sekitar itulah. Saat itu usia Keke berapa? Keke itu 1,5 tahun masih suka datang, masih suka jenguk lah gitu. Bahkan umur Keke 1 tahun tuh Keke masih dikasih kado piano gitu, datang. Tapi setelah itu, Udah nggak ada lagi. setelah maksudnya udah nggak ada hubungan sama sekali. Iya. Langsung. Terakhir tuh kalau nggak salah tuh Keke pernah masuk rumah sakit di Pondok Indah. Itu saya telepon, dia datang waktu Keke sakit. Usia 1,5 itu. Ya sekitar itu usianya. Tapi setelah itu nggak ada sama sekali. Udah lost contact kita. Mbak Wani sendiri nggak mencoba menghubungi Kebetulan waktu itu saya punya internal problem kan, jadi saya juga harus nyelesain masa lalu saya itu gitu. dan kenapa baru banyak yang bertanya. Kenapa baru sekarang baru setelah sekarang? 8 tahun? Bener-bener. Apa loh gue? Ya itulah, saya kan harus berdamai dengan bukan hal yang mudah untuk melakukan ini. Itu pertama ya. Yang kedua, saya tuh punya masa lalu yang kurang enak buat pribadi saya sendiri. Saya harus belajar menyelesaikan itu gitu kan. Saya harus belajar berdamai dengan masa lalu saya. Saya harus belajar dengan healing, dengan berdamai dengan diri sendiri yang paling utama. Dan triggernya adalah pada saat Keke sudah mulai besar. Kebetulan Keke itu kan mirip sekali menurut saya dengan ayahnya gitu ya. Menurut saya ya. Dan bukan rahasia umum cerita ini. Jadi dia sering dengar gibahan gitu kan, orang-orang ngomong mirip banget. Lama-lama kan dia tanya ke saya, "Mas siapa sih papa Keke?" gitu. Dan saya lihat juga kan sekarang COVID juga nggak selesai-selesai gitu. Saya berpikir gitu kan, takutnya umur saya pendek, saya harus punya tanggung jawab sebagai seorang ibu lah di sini. Paling tidak nanti Keke tahu saya sudah melakukan perjuangan sejauh ini, itu aja. Umur dia sebenarnya belum cukup materi ini ya di umur Keke, cuman tahu iya, dia sudah tahu. Tapi belum yang terlalu lengkap gitu kan. PR saya lah buat nanti ke depannya supaya materi ini saya bisa minta maaf mungkin atau menjelaskan secara baik sama Keke pada saat umurnya pas. Tapi dia sudah tahu. Overall dia sudah tahu. Keke Keke itu tidak secara langsung ngomong, "Mama begini," itu tidak. Tapi dia jaga perasaan saya gitu kan. "Mam yang kuat ya, aku salut mam," gitu aja. Tapi kalau secara psikologi, secara kasat mata sih dia periang gitu kan. Dia ngejalanin hari-harinya sekolah seperti biasa. Keke anak yang normal gitu kan. Tapi saya pernah juga datang ke psikolog bilang bahwa memang ada di sudut-sudut Keke sebelum kasus ini berlangsung, dia suka cranky kalau tidur tiap malam. Jadi psikolog bilang sebetulnya anak itu dari mulai dalam perut itu sudah punya memori. Sebenarnya anak mengingat kok siapa bapaknya dan ibunya. Cuman karena memori itu ketutup terus dengan yang baru-baru, akhirnya hilang gitu loh. Mungkin Keke itu yang harus yang cranky malam-malamnya itu yang harus banyak terapi mungkin. Sudah, secara tidak langsung Keke tahu masalah ini gitu kan. Saya hanya menjelaskan sedikit ya, nggak banyak bahwa iya betul dia papa Keke, itu aja. Dia diam sih, nggak komen. Tapi saya pernah tanya, kalau ini tidak, Keke kan baca tidak diaku, tidak apa, itu kan sebenarnya buat anak kan mental sekali ya. Dari awal saya bilang ke Mas Ferry juga ya, minta hati nurani di sini supaya tidak berlarut-larut gitu kan. Karena yang sudah kita ajukan kita tidak mungkin mundur ya Mas ya. Tapi kan ini didiamkan lama. Ya adalah tugas saya buat jelasin Keke. Saya bilang, "Keke, kalau misalnya tidak diaku bagaimana perasaan Keke?" "Maafin Kak." "Aku maafin mah," katanya. "Karena bagaimanapun juga dia ciptaan Allah," katanya gitu. Ya dengan bahasa anak-anak lah seperti itu ya. Tapi kalau dalam keseharian Keke tidak ada efek
Enggak sih, kebetulan kan kita lagi daring nih ya. Kita lagi daring jadi interaksinya tidak banyak dengan teman, dengan guru. Tapi semoga ini berakhir baik, kita sih mengharapkan ini berakhir baik. Jadi kan pada saat daring Keke sudah mulai bisa punya mental yang baik gitu loh. Tapi saya selalu dampingin sih apapun yang terjadi, apapun hasilnya. Keke tetap darah daging saya. Saya tidak berkomentar di ranah pasangan gitu kan. Artinya kan saya bilang bahwa yang saya gugat ini bukan masa depan. Bersama keluarga, tidak, silahkan. Kita masing-masing sudah punya kehidupan. Yang saya gugat adalah masa lalu bukan dengan saya. Karena ada anak. Dicatat itu ya, karena ada anak. Kalau tidak ada anak juga forget it lah, itu kan masa lalu kan. Namanya orang punya pasangan, berpacaran itu sah. Tapi kalau ada anak, awam ya saya ya, tidak bicara di hukumnya, bahwa anak ini kan pasti punya hak. Anak ini tidak menanggung kesalahan kedua orang tuanya, siapapun orang tuanya. Tidak sehelai daun jatuh kan karena kehendak Allah. Masa seorang anak tidak punya hak gitu loh. Apapun salah orang tuanya ya, menurut saya ya Mas ya. Gitu. Mbak, tapi kalau mungkin pernah membayangkan nggak sih kedepannya perjuangan ini tuh panjang gitu? Saya nggak pernah bayangin, saya jalanin aja. Kan kuasa hukum saya juga cukup solid, sangat solid, malah bukan cukup, sangat solid dalam arti sudah paham bahwa ada undang-undang pernikahan yang melindungi anak di luar nikah. Saya percaya juga terhadap kemampuan kuasa hukum untuk berjuang bersama ya Mas ya. Berdasarkan undang-undang ini kita maju gitu. Tapi kecewa nggak dengan sosok RA yang sepertinya menyepelekan gitu? Kecewa tidak, kan sah-sah aja ya, namanya orang mau tidak mengakui, tidak ini, tapi kan sekarang mari kita bicara berdasarkan fakta, berdasarkan bukti gitu kan. Itu aja sih. Kalau kecewa enggak, sama-sama jalanin aja. Kalau tambahan kali cuman ini aja kali, saya cuman mau menekankan lagi bahwa di sini kita tidak mempermasalahkan masalah waris, tidak mempermasalahkan masalah bin, tidak mempermasalahkan juga wali nikah. Tidak, kita tidak ke arah situ. Karena memang terputus di situ, memang tidak bisa. Kita hanya ingin membuktikan bahwa Keke ini adalah anak biologis dari RA. Nah, sudah pasti kalau itu nanti terbukti, jelas sudah pasti ada tuntutan material dan imaterial yang tadi gitu. Kita lebih ke arah situ aja. Karena hanya itu yang diperbolehkan sama undang-undang. Untuk anak, untuk orang tua yang tidak ada pernikahan ya. Beda lagi kalau yang ada pernikahan siri. Gitu. Karena itu semua sesuai dengan undang-undang yang sudah direvisi sama MK. Jadi kita hanya berfokus pada anak, bukan pada perkawinannya, bukan pada asal-usul anaknya juga bukan. Tapi pada anaknya aja, intinya pada Keke-nya aja. Harapannya sama seperti awal maju, bahwa semua ini bisa terselesaikan dengan baik gitu kan ya. Baik dalam arti mohon siapapun pihak terkait yang di sini pikirkan kembali Keke gitu. Ini ada seorang anak loh. Ya kan, bukan di masalah sayanya. Kalau saya sudah merasakan pahit, manis hidup kan. Tapi Keke kan masih murni. Dia masih punya perjalanan. Mohon dipikirkan kepentingan anak ini itu aja. Jangan sampai berlarut-larut. Gitu kan. Dan untuk yang kayak netizen banyak tuh yang DM saya kan. Kalau yang haters ya, wah serakah segala macam. Nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Kan mereka nggak ngerti itu. Iya, mungkin mereka kurang paham, ya mungkin mereka lelah kan, lihat berita terus ya kan, capek. Jadi silahkan aja. Tapi buat saya kepentingan anak saya ngalahin semua itu gitu loh. Itu aja dari saya sih. Saya sekali-kali random biasanya ya, random gitu. Serem nggak jadi, nggak gini, ngapain membaca sesuatu yang akan menurunkan energi saya gitu kan. Karena saya harus masih panjang jalannya nih gitu. Mendingan saya lihat Keke, dengan Keke saya lihat Keke, mau tidur, bangun tidur, saya semangat jadinya gitu. Artinya saya memperjuangkan anak saya. Jadi haters nggak apa-apa, mereka memang punya ruang kok buat itu. Buat berekspresif kan. Jadi nggak ada masalah, alhamdulillah pun sekarang sudah banyak. Apa ya, Keke punya penggemar fanatik lah, ibu-ibu gitu kan, yang selalu kirim doa, yang selalu kirim gambar di DM saya gitu. Saya makasih banget.
Hubungan terbesar itu sebenarnya dengan diri sendiri, Mbak. Ya kan, bagaimana saya ngatasin rasa takut, lelah, yang tadi haters ya kan kejam tuh kan. Ya cuman ya saya melawan rasa itu gitu loh. Balik lagi saya lihat adalah anak saya, nggak lain, itu aja. Kalau bukan kan anak saya, wah udah kali. Tapi berarti Mbak Weni membatasi akses internet Keke ya saat ini daripada nanti dibaca. Gini, kalau saya batasin tuh pasti gitu kan. Cuman kadang kan dia main TikTok aja udah masuk beritanya di TikTok. Tidak mungkin saya ilangin semua, nggak mungkin. Kalau Instagram nggak, karena Instagram account manage sama saya kan. Tapi kalau TikTok Keke sendiri gitu loh. TV sih saya pasti nggak pernah channel yang di sini gitu. Sebatas itu sih saya. Semoga Keke bisa menjadi anak yang soleh dan soleha nanti ya kalau udah besar. Keke bisa belajar banyak dari pengalaman mama gitu. Mungkin ini juga pelajaran buat yang di luar sana. Apa yang baik dari saya boleh ditiru, apa yang tidak jauhkan gitu kan. Keke bisa belajar banyak, Keke jadi manusia yang apa ya, bisa berguna lah dan disayang Allah, itu aja. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mbak Weni, Pak Ferry. Ya.